فبأي آلاء ربكما تكذبان. Beliau berkata, "Anna rajulan qala," seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita siyama Arafah? Bagaimana pendapatmu dengan puasa Arafah?" Jadi disebut puasa hari Arafah. Hari Arafah dimaklumi adalah hari semua orang melakukan berwukuf di Arafah di musim haji, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan wukuf di Arafah itu adalah salah satu rukun haji. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu semuanya adalah terkait dengan rukun di Arafah. Wukuf di Arafah. Iya. Arafah ini masuk di dalam Masyairil Haram, dari tanah-tanah haram yang diagungkan di dalam syariat. Iya. Jadi puasa di hari itu di tanggal 9 Dzulhijjah, di hari Arafah. Apa hukumnya? Bagaimana pendapat engkau, wahai Rasulullah? Kata beliau, "Ahtasibu 'ala Allah azza wa jal ayukaffira as-sanata al-madiyah wal baqiyah." Kata Nabi SAW, saya memohon kepada Allah azza wa jalla, saya berharap dari Allah azza wa jalla bahwa puasa di hari Arafah itu menggugurkan dosa tahun lalu dan tahun yang tersisa. Jadi menggugurkan dosa tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Jadi kalau tahun lalu, misalnya dalam satu tahun ini, kita sekarang di bulan Dzulhijjah, berarti 11 sebelumnya, 11 bulan sebelumnya. Dan tersisa, maksudnya sisa dari bulan ini ke satu tahun. Jadi dosa satu tahun. Ini di riwayat ini ya. Kalau di riwayat yang akan datang nanti, dosa 2 tahun. Iya. Baik, dan ini dari hadits-hadits yang menjelaskan tentang keutamaan puasa di hari Arafah. Nah, ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di tengah ulama dan dari perkara yang berjalan di tengah umat Islam. Iya, dimaklumi. Dan makna bahwa menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang, itu kafarah ya, menggugurkan. Ini memberi kepada kita isyarat bahwa di antara amalan-amalan salih itu ada hal yang menggugurkan dosa-dosa. Jadi perkara yang menggugurkan dosa-dosa. Ya, karena itulah seorang muslim dan muslimah jangan meluputkan dari hal-hal yang dengannya bisa menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Amalan-amalan yang menggugurkan dosa dan kesalahan itu banyak sekali. Ya, dalam sehari dan semalam saja sangat banyak dari amalan yang menggugurkan dosa dan kesalahan. Kalau kita cukup merenungi di dalam pembahasan sholat saja, itu sudah luar biasa. Apalagi kalau masuk di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Karena itulah kehidupan sebagai seorang muslim itu kehidupan yang paling indah dan paling baiknya. Karena di dalam hidupnya diatur dengan aturan-aturan, diberi dengan syariat-syariat yang membuat seorang hamba itu selalu tenang, selalu bahagia. Dan apabila dia jatuh di dalam kesalahan, terbuka dari pintu-pintu tobat, terdapat dari amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa dan kesalahan. Iya. Nah, amalan salih itu serta keimanan kepada Allah, itulah kehidupan yang hakiki, kebahagiaan yang sempurna. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang thayyibah. Kemudian di sini disebutkan menggugurkan dosa tahun lalu dan yang tersisa. Iya.
dosa apa yang digugurkan? Mayoritas ulama menjelaskan bahwa dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa selain dosa besar. Karena kalau dosa besar itu perlu taubat khusus dari dosa itu. Karena itu datang di dalam hadits-hadits yang menjelaskan keutamaan pengguguran dosa. Syarat bahwa itu terkait dengan meninggalkan dosa besar. Seperti dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtanabatil atau majtunibatil kabair." Salat 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan kepada Ramadan berikutnya, itu adalah penggugur dosa-dosa sepanjang ditinggalkan dari dosa-dosa besar. Jadi ada pensyaratan sepanjang ditinggalkan dari dosa-dosa besar. Iya. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa ini pengguguran dosa untuk semuanya, dosa besar maupun dosa kecil. Karena rahmat Allah dan keutamanya sangat luas. Iya. Rahmat Allah dan keutamanya sangat luas. Tentunya pendapat yang pertama itu lebih dekat ya. Tapi kalau seorang di dalam pintu berharap, memohon kepada Allah, itu memang nggak tertutup kemungkinan di dalam hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha luas rahmatnya, Maha lembut di tengah hamba-hambanya. Iya. Nah, ini keutamaan yang sangat besar, hendaknya diperhatikan. Nah, ibadah-ibadah yang seperti ini ada di hari-hari kehidupan supaya seorang itu di dalam hidupnya selalu tersentuh dengan perkara-perkara yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi kalau seorang kegiatannya memang banyak terkait dengan dunia, ya, banyak terkait dengan hal-hal yang kadang melalaikan. Kalau tidak dipoles dengan ibadah-ibadah dalam setahun yang dia kerjakan, maka kadang subhanallah itu menyeret dia untuk menjauh dari ketaatan atau sulit tergugah dengan kebaikan. Tapi dengan adanya puasa seperti ini, dengan anjuran yang sangat besar dan pahala yang sangat agung, pahala yang sangat besar sekali, makanya dengan hal tersebut seorang muslim dan muslimah berlomba-lomba kepada ketaatan.